perkenalan itu kita menyebutkan nama bebas, nama mau panjang mau pendek. Terus sama ini misalkan nama saya Asih Purnama, semisal saya jadi bakso, jadi kita nyebutin nama nih, nama saya Asih Purnama. Terus hal yang ingin kalian tuh pengen jadi apa, misalkan saya pengen jadi bakso karena enak dimakan saat dingin gitu, paham nggak? Paham. Dimulainya mau dari mana, kanan kiri apa tengah? Dari kanan saya apa kanan kalian? kanan saya. kakak. Hah? Kanan Saya, oke. Ya boleh. Perkenalkan, nama saya Nurul. Semisal saya jadi sebelah. Nanti doang besok perkenalan. Ya pokoknya misalnya saya jadi bakso karena gitu ya. Enak dimakan. Bentar gue kan. Jadi misalkan Ini karena apa loh? Misalkan nih seblak enak, karena seblak populer. saya ini pengen jadi seblak karena apa? Karena ini. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Nurul. Saya pengen jadi seblak karena seblak itu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Eca. Saya mau jadi saya ingin jadi Silakan. perkenalkan, nama saya Nisa. Saya ingin jadi martabak pertama. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Mutiara. Saya mau jadi kupu-kupu karena kupu-kupu suka terbang dan indah dilihat. Silakan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Titi. Saya ingin menjadi apa ya? Saya ingin menjadi bunga karena bunga itu cantik. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Cinta. Saya ingin menjadi buah kiwi karena buah kiwi itu mahal dan sehat. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Bella. Jadi sekarang udah pada kenal ya satu sama lain. Belum Kak, tadi yang dulu siapa nih? Namanya Nurul. Oke, namanya Nurul nih, Nurul, Eca, Nisa, Tiara, Siti, Sinta, Akila. Ya. Oke. Jadi tadi karena kalian sudah perkenalan, jadi saya ingin bertanya sedikit. Kalian tahu nggak apa itu bimbingan kelompok? Belum tahu Kak. Saya izin menjelaskan sedikit ya. Jadi bimbingan kelompok adalah proses bantuan yang ada di dalam layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada individu melalui kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yang dimana di seluruh anggota atau kita ini diminta untuk menyampaikan gagasan, ide, pendapat, ataupun argumen lainnya. Dalam bimbingan kelompok ini juga ada dua tujuan, yang dimana dalam dua tujuan ini disatukan menjadi ada dua tujuan yang itu umum dan khusus. Tetapi dari dua tujuan ini kita bisa mengambil salah satunya aja tuh kayak dirangkum gitu ya, yaitu mengembangkan potensi, melatih kemampuan komunikasi, dan juga yang lebih utamanya adalah memiliki rasa keberanian untuk berargumen ataupun berpendapat. Jadi harapannya adalah diminta keaktifannya
bimbingan kelompok itu juga ada dua topik. Yang pertama ada topik tugas dan topik bebas. Kalau topik tugas itu berasalnya dari saya sendiri. Kalau misalnya topik bebas itu berasalnya dari kalian yang menentukan topiknya. Nah, jadi kalian mau topik tugas atau topik bebas? Topik bebas. Tugas Tugas dan bebas. Tugas deh. Tugas berarti dari saya ya. Ya Kak. Jadi kalau saya mengambil topik itu tentang pencurian motor di kalangan kita ini. Kan kita semua kalian pada kuliah kan, pasti udah hal lumrah mendengar pencurian motor. Pada setuju? Setuju. Oke. Nah, pertanyaan itu sampai yang pertama kali, apa sih pendapat kalian tentang pencurian motor atau pencurian kendaraan di kalangan kampus atau di kalangan sekitar kita? Ada yang mau berbagi pendapat? Apa sama? Apa pendapat kalian tentang apa pendapat kalian tentang keamanan kendaraan yang ada di sekitar kita seperti di kampus atau di tempat tinggal kita? Saya Kak. Pendapat saya mungkin kalau di lingkungan kampus tuh udah lumayan kebantu ya, dari mulai CCTV gitu di setiap fakultasnya, kayak fakultas maupun tempat parkiran di peristiwa kantin, terus juga pengamanan sampah di depan gerbangnya. Tapi ya mungkin ada aja kecolongannya, kayak misalkan tetap aja ada yang nyuri. Kalau misalkan di daerah parkiran ketahuannya bangkunya sama di sini. Kalau misalkan di sekitar kos-kosan gitu yang turunan itu yang isinya kos-kosan semua, itu mungkin kurang ya Kak, soalnya kadang keluarga situnya juga nggak tahu juga kan, ada aja yang ngomong kalau ya dia koperan warlocknya yang bahkan kayak curi motor gitu tuh. Jadi kita juga anak kosan ya apa adanya, tapi jadi serba salah juga sih Kak. Oke, ada yang lain mau berpendapat? Saya Kak. Ya boleh. Iya Kak. Ya, kalau menurut Tiara sendiri, keamanan tentang kan banyak tuh ya di kampus tuh, banyak juga mahasiswa yang ke kampus tuh membawa kendaraan pribadi. Benar tadi yang dikatain Sinta, keamanan di kampus itu udah lumayan ketat. Di setiap fakultas, contohnya di setiap gedung itu udah ada satpam yang nungguin, dan bahkan saya pernah ngalamin sendiri. Itu pernah perubahan yang saya lakukan yaitu meninggalkan kunci motor di motor itu. Nah, alhamdulillahnya keamanan di setiap gedung fakultas itu yang saya rasakan memang aman gitu, karena satpamnya itu aware banget. Misalkan ada kunci yang ngegantung, langsung diambil, dan setelah kita ngambil ke satpamnya itu nggak langsung dikasih, tapi diingatkan kembali bahwa pentingnya kita tuh untuk lebih teliti lagi gitu. Misalkan nggak meninggalkan kunci secara sembarangan atau naruh sembarangan gitu.
Nah, terus kalau misalkan kayak keamanan di luar kampus, mungkin nggak banyak banyak orang juga, banyak mahasiswa juga yang ngekos gitu. Mereka mungkin udah cukup teliti ya, udah cukup menjaga gitu, menjaga motornya, menjaga kendaraannya. Tapi mungkin di luar itu kayak setiap mahasiswa kan punya kesibukannya ya, dan biasanya kesibukannya masing-masing gitu. Dan biasanya pencurian motor itu kan dilakukannya di malam hari, di mana mahasiswa itu udah memasuki jam tidur, udah memasuki jam istirahat. Nah, jadi susahnya itu kalau misalkan di luar nggak ada penjagaan yang ketat, nggak kayak ada satpam atau apa gitu. Jadi itu harus dari kesadaran kita masing-masing sih. Kayak misalkan masukin kendaraan kita sebelum jam 9 malam atau apa, mengunci pintu, misalkan kunci pintu kosan. Nah, itu yang harus perlu ditingkatin lagi sih, kayak untuk menjaga barang-barang milik kita sendiri gitu, apalagi barang-barang berharga yang kita pakai setiap hari. Kalau itu menurut Tiara. Ya, ada lain. Jadi kesimpulannya kalau buat keamanan kendaraan di sekitar kampus itu udah terjamin ya, keamanannya. Kayak misalkan di setiap fakultas itu udah ada satpam, terus bahkan dari depan itu juga udah ada penjagaan yang ketat gitu kan. Tetapi yang kurangnya itu keamanan di sekitar kos-kosan ya, kos-kosan atau perumahan-perumahan itu ya. Karena mungkin ini kurang juga, walaupun emang banyak penduduk, tapi kan nggak semuanya penduduk itu bisa cross check satu persatu ya. Kayak misalkan si mahasiswa ini atau mahasiswa ini udah masukin motor atau belum, itu juga emang butuh kesadarannya masing-masing. Jadi jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih perasaan kalian jika menjadi korban pencurian kendaraan? Apapun itu, mau motor, mobil, yang berpendapat ya, titik. Mungkin sedih sama marah kali ya. Kayak kan itu tuh kalau kendaraan tuh dari orang tua kan. Orang tua tuh udah kayak kerja keras buat beli kendaraan buat kita, tapi malah hilang gitu aja gitu. Terus marah juga kan, kayak kok bisa-bisanya gitu loh orang tuh ngambil kendaraan kita, padahal mereka itu udah tahu ya orang yang diambil itu lagi itu ya, lagi itu atau lagi apa. Ada yang lain? Saya sebenarnya ya sama pendapat ini, kayak pasti perasaan pertama tuh kayak marah, sedih. Terus kalau misalnya yang kehilangan motor sih juga mungkin kurang percaya gitu sama orang sekitar. Ada yang lain? Kira Ya, kalau saya yang jadi korban lebih menjalik kak. Kalau misalkan saya jadi korban sih pasti tentunya kayak punya perasaan kecewa sama diri sendiri, karena kayak kita udah diamanahin sama orang tua gitu untuk menjaga apa yang mereka fasilitasi gitu ya untuk kita kuliah gitu. Sedangkan kita tuh belum bisa memberi apa-apa gitu ke orang tua, hanya itu gitu yang bisa orang tua sudah memberi fasilitas tetapi kita tidak bisa menjaga gitu. Jadi kayak punya perasaan kecewa sama diri sendiri gitu. Terus juga ya kayak siapa tadi itu, Nurul, kata Nurul tadi, kayak jadi kurang percaya gitu ya sama lingkungan sekitar. Karena kan siapa lagi gitu yang kita percaya, yang bisa kita percaya selain ya lingkungan terdekat kita gitu. Ya mungkin dari kita sendiri sudah menjaga, tapi kan kalau misalkan orang di sekitar kita juga
punya kepekaan, kayak misalkan dia bisa saling mengingatkan kalau misalkan kita lupa atau apa gitu kan. Jadi kalau misalkan hal itu terjadi ya mungkin sama hilang kepercayaan. Yang lain mau berpendapat? Oke, jadi mungkin kesimpulannya perasaan yang perasaan kita atau orang yang kendaraannya sudah hilang atau mencuri itu secara garis besarnya kecewa, sedih, marah gitu ya. Terus kurang juga rasa kepercayaan terhadap lingkungan sekitar, karena kan mau nggak mau kita pasti punya pikiran kayak nggak mungkin yang dicuri motor itu orangnya orang jauh, pasti kan orang sekitar juga. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya, apa sih dampak dari pencurian motor terhadap motor atau mobil terhadap pelaku, korban dan masyarakat? Saya Kak mau ya, mungkin menurut saya dampak untuk korbannya dulu ya. Dampak buat korbannya itu yang pertama, dia jadi terhambat aktivitasnya, misalnya dicuri kendaraan, mungkin itu satu-satunya kendaraan yang dia bawa ke sini untuk apa sih, menuntut ilmu. Jadi dia mencurikan tadinya nggak ada, jadi yang tadinya ada jadi nggak ada, jadi kayak nanti keluar ongkos lagi buat ojek ataupun apa itu. Terus korban juga pasti mengalami kesulitan ekonomi, jadi harus mau nggak mau kayak kalau kita perlu, kita harus nabung lagi dari awal untuk beli kendaraan tersebut. Terus kalau dampak bagi masyarakat atau lingkungan sekitar, sepertinya lingkungan tuh jadi ikutan waspada gitu tuh, was-was jadinya kayak berjaga-jaga untuk mencegah hal tersebut. Jadi warga juga takutnya kayak ada salah paham atau saling salah-salahan gitu. Terus dampak buat si pelakunya, mungkin kalau korban ini melapor ke pihak yang berwajib, ke polisi, kayak misalkan mau gak mau harus ketangkep gitu. Si korban ini jeli banget buat nyari pelakunya, mungkin si pelaku bisa kena dampaknya, bisa ketangkep terus dipenjara, dikenakan hukuman gitu sih Kak. Yang lain? Ya, silahkan. Dampak buat korbannya itu kehilangan harta, trauma, atau rasa tidak aman. Untuk pelakunya itu dampaknya berurusan dengan hukum, masa depan terganggu. Nah, untuk masyarakat atau lingkungan sekitarnya, rasa percaya antar warga menurun, strategi stigma sosial meningkat, dan lingkungan terasa tidak aman. Ada lagi mau berpendapat? Ya, silahkan. Ada lagi yang mau berpendapat? Kalau menurut saya dampak bagi korbannya yang pasti trauma. Pasti dia trauma mendalam, kayak bahkan kayaknya buat dapat fasilitas motor lagi dia punya ketakutan besar gitu. Misalkan dia orang tuanya baik gitu ya, dan ada rezeki gitu, misalkan mau dibeli motor lagi, pasti dia punya ketakutan hebat tuh, kayak wah nanti hilang lagi nggak ya, nanti apa namanya, ya pokoknya banyak ketakutan gitu.
Kalau misalkan buat pelaku, iya tadi yang teman-teman bilang kayak apa namanya, hukuman pasti ya, apalagi kalau misalkan ketangkep gitu. Tapi pada kenyataannya untuk pelaku itu justru kayak kurang apa, tidak ada efek jerak gitu. Walaupun kayak udah ditangkap, udah ditentuin hukuman berapa tahun, tapi setelah itu tuh kayak masih ada kejadian-kejadian serupa yang ya entah dia masih satu komplotan atau masih ya masih satu lingkungannya gitu ya dengan pelaku lainnya. Nah itu nggak ada efek jeraknya gitu. Nah jadi kayak kurang tahu gitu cara efektifnya yang bisa menghilangkan rasa takut atau efek jerak untuk pelakunya itu kayak gimana. Terus kalau misal ada juga sih ada kayak dampak positifnya buat korban, yang pasti setelah kejadian itu pasti banyak pelajaran kan. Jadi kayak dia lebih menjaga barang-barangnya, ya intinya lebih teliti lah gitu, lebih teliti. Udah itu kan. Oke, mungkin kesimpulannya kalau buat dampak si korban pasti yang pertama tadi banyak yang mungkin trauma kan, terus juga apa namanya, rasa sedih, kecewa gitu. Terus kalau buat dampak dari pelakunya mungkin dia bakal berujung ke hukuman atau hukuman gitu kan, setimpal, sehingga nggak memungkinkan walaupun dia mendapat hukuman itu dia merasakan jerak gitu. Terus yang terakhir, dampak untuk masyarakat tadi secara garis besarnya berkurangnya rasa kepercayaan terhadap masyarakat sekitarnya gitu kan. Oke, mungkin selanjutnya bagaimana lingkungan sekitar dapat mencegah terjadinya pencurian kendaraan. Ya. Mungkin meningkatkan sistem keamanan pada remaja malam, CCTV tertekan, warga dapat mengingatkan untuk selalu waspada terhadap orang asing atau pinjaman. Ada lagi yang mau berpendapat? Mungkin supaya lingkungan menjadi aman ya, kita bisa memasang CCTV kayak mungkin di belokan yang jadi efek pintu keluar dari sidang itu kayaknya ya sudah tertangkap. Terus kayak benar yang disampaikan sama kita kayak misalnya ngadain patroli malam gitu. Dan dari diri kita juga kayak kayak apa ya, menjaga keamanan itu sendiri, kayak masukin motor gitu, terus kunci. Ada lagi? Saya Kak, mungkin kalau misalkan di daerah kos-kosannya ada pagar, mungkin jam 9 ke atas tuh, jam 9 malam ke atas digembok, atau mungkin bisa pasang alarm yang kayak bisa mendeteksi gitu loh kalau sekiranya ini ada maling, kalau gerak atau bunyi tentu nanti ada ini. Terus juga iya tadi CCTV sama ada hal Jadi kesimpulan itu hal yang bisa kita lakukan sebelum terjadinya pencurian kan, berarti yang pertama kesadaran diri ya yang paling utama. Kayak kita nih punya barang yang berharga, otomatis kita harus menjaganya dari mulai kita sendiri, karena kan kalau bukan dari kita, yang mulai, harus dari mulai siapa lagi, karena kan itu barang punya kita sendiri. Juga kalau itu bisa juga dipasang apa namanya, CCTV setiap, tadi kata Nurul, di setiap belokan atau setiap gang gang gitu. Terus ada juga patroli malam atau kayak pos ronda
selanjutnya, apa saja tindakan preventif yang bisa kita lakukan untuk melindungi kendaraan kita? Ya mungkin tadi itu ya sama aja, seperti intinya kesadaran kita dulu kan masing-masing. Oke, pertanyaan yang terakhir. Hah? Selain 27. 27. Silakan lebih banyak yang Iya, potong aku Jadi ada yang ingin ditanyakan. Oke, baik. Dari diskusi kita dari awal sampai akhir, ada yang mau berpendapat atau ada yang ingin bertanya? sepertinya udah cukup jelas ya sama Kak. Oke, cukup jelas ya. Mungkin saya sedikit menyimpulkan ya dari awal tadi. Yang pertama, penyebab pencurian motor atau pencurian kendaraan di sekitar itu mungkin karena kurangnya rasa peduli kita terhadap fasilitas kita masing-masing. Terus juga ada dampak dari pelaku, korban, atau masyarakat, yaitu kalau misalkan dampak dari korbannya mungkin merasa trauma, terus dari pelakunya mungkin mendapatkan efek, mendapatkan hukuman yang metimpal. Terus kalau misalkan dari masyarakatnya bisa ada merasakan kurangnya kepercayaan terhadap masyarakat sekitarnya. Kalau untuk mencegah dari pencurian kendaraan ini, kita juga bisa memasang CCTV di setiap gang atau tikungan. Kita juga bisa mengadakan pos ronda, dan juga dari dalam diri kita sendiri untuk menumbuhkan kesadaran terhadap fasilitas atau barang